Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eca Putri dengan NIM 081911333052, mata kuliah Sistem Cerdas. Di sini saya akan memprediksi waktu lulus seorang mahasiswa dengan menggunakan Artificial Neural Network atau ANN. Latar belakang. Kelulusan sendiri merupakan keinginan setiap mahasiswa, yang berarti terselesaikannya beberapa syarat ketentuan pada sebuah universitas, yaitu aturan akademik. Bagi universitas, kelulusan untuk menunjang universitas dalam data pelaporan pendidikan dikti pada setiap semester dan membantu menaikkan nilai akreditas setiap program studi. Pentingnya kelulusan bagi mahasiswa memerlukan prediksi yang kemudian dijadikan acuan dalam merancang hal-hal yang mendukung berdasarkan beban satuan kredit semester atau disebut juga dengan SKS dan kurikulum yang berlaku di institusi. Dalam melaporkan prediksi kelulusan, mahasiswa tepat waktu. Di sini saya mengelompokkan beberapa komponen utama atau bisa disebut juga dengan variabel utama yang berpengaruh pada jangka kelulusan mahasiswa. Di antaranya jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status menikah, nilai indeks prestasi semester atau IPS dari semester 1 sampai dengan semester 8. Lalu ada indeks prestasi kumulatif atau IPK, dan ada status kelulusan, ini yang digunakan sebagai output, yaitu terlambat dan tepat. Metode Artificial Neural Networks atau ANN sendiri itu merupakan uh, algoritma yang bekerja seperti jaringan saraf otak manusia, di mana neuron saling terhubung satu dengan lainnya, bekerja untuk memproses informasi. ANN ini juga disebut dengan jaringan saraf tiruan atau JST. Tujuan utama dari metode ANN adalah menjadikan komputer memiliki kemampuan kognitif seperti otak manusia, memiliki kemampuan problem solving, dan dapat melakukan proses pembelajaran. ANN ini merupakan sekumpulan neuron yang terorganisir dalam lapisan atau layer. Di antaranya ada 3, ada input layer, hidden layer, sama output layer. Input layer sendiri itu merupakan lapisan yang membawa data masuk ke dalam sistem untuk kemudian diproses pada layer selanjutnya. Untuk hidden layer merupakan lapisan atau input layer dan output layer, di mana artificial neuron ini memiliki sekumpulan input pembobot atau weight dan prosedur untuk menghasilkan output neuron melalui activation function. Lalu yang terakhir ada output layer, merupakan lapisan terakhir dari neuron yang menghasilkan output dari sistem. Lalu, untuk kelulusan mahasiswa sendiri merupakan hal yang sangat penting karena persentase jumlah kelulusan itu mempengaruhi penilaian pemerintah serta mempengaruhi status akreditas program studi tingkat kelulusan dalam suatu perguruan tinggi. Sehingga sangat penting bagi setiap mahasiswa dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kelulusan, di antaranya biaya perkuliahan IPS semester dari semester 1 sampai dengan semester 8, IPK dan SKS. Adapun indikator yang sering digunakan untuk menentukan seorang mahasiswa dapat lulus, yaitu IPS atau indeks prestasi semester, dan banyak perguruan tinggi yang menggunakan hal ini. Pada prediksi waktu lulus orang mahasiswa ini, saya menggunakan beberapa variabel utama. Yang pertama ada jenis kelamin. Jenis kelamin mahasiswa yaitu wanita atau pria yang digunakan sebagai parameter atau variabel utama. Lalu yang kedua ada status mahasiswa. Status mahasiswa yang digunakan adalah mahasiswa atau sudah bekerja. Karena beberapa mahasiswa seringkali tidak melanjutkan kuliahnya dan memilih untuk bekerja, dan ada yang memilih kuliah dan bekerja. Lalu yang ketiga ada umur. Dalam melanjutkan pendidikan, umur bukan menjadi penghalang,
Beberapa orang melanjutkan pendidikannya untuk dapat berkembang dalam dunia kerjanya. Yang keempat ada status menikah. Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan terkadang lanjut untuk menikah dan ada yang bekerja dulu lalu menikah ataupun lanjut pendidikan yang lebih tinggi. Lalu untuk variabel yang kelima ada indeks prestasi semester atau IPS, di mana indeks prestasi sendiri itu merupakan nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang diambil mahasiswa. Indeks prestasi ini merupakan mempengaruhi dari IPK dan waktu studi dari mahasiswa. Hal ini dikarenakan beberapa perguruan tinggi memiliki batas minimal IPK untuk dapat meluluskan mahasiswanya. Nilai IPS ini digunakan sebagai input dari hasil proses pembelajaran mahasiswa selama di kampus. Pada penelitian ini, kita menggunakan variabel utama IPS dari semester 1 sampai dengan semester 8. Lalu yang keenam ada indeks prestasi kumulatif atau IPK. IPK sendiri merupakan pencapaian mahasiswa di bidang akademik. IPK menjadi salah satu variabel untuk menilai kemampuan dalam menguasai materi yang telah diajarkan. Dalam beberapa universitas, nilai IPK sangatlah penting, terutama untuk syarat kelulusan. Beberapa mahasiswa menunda kelulusan untuk memperbaiki nilainya dan untuk mendapatkan IPK lebih dari 3. Dalam dunia kerja, seringkali IPK menjadi tolak ukur tanggung jawab saat menjalankan perkuliahan. Lalu yang terakhir adalah status kelulusan, di mana status kelulusan ini nantinya akan digunakan sebagai output. Status kelulusan dari mahasiswa yaitu lulus tepat waktu dan terlambat. Mahasiswa dapat dikatakan lulus tepat waktu jika menempuh pendidikan selama 3,5 tahun sampai dengan 4 tahun dan terlambat jika menempuh pendidikan selama lebih dari 4 tahun. Untuk sumber data latih sendiri saya ambil dari YouTube seperti link yang ada pada layar. Ini adalah arsitektur artificial neural network atau ANN, prediksi waktu lulus seorang mahasiswa. Di sini yang pada layar ini adalah input layer. Lalu ini adalah output layer, di mana output layer terdapat yaitu kelulusan mahasiswa, ada tepat waktu sama terlambat. Lalu untuk input layer di sini ada jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status nikah, IPS semester 1 sama dengan IPS semester 8 dan juga ada IPK. Ini merupakan data latih yang saya ambil dari sumber YouTube. Terdapat jenis kelamin, status menikah, status mahasiswa, umur, status menikah, IPS dari semester 1 sampai dengan IPS semester 8, lalu ada IPK dan status kelulusan. Ini data originalnya. Di sini nantinya wanita akan disimpulkan dengan 0, pria 1, lalu untuk status mahasiswa, mahasiswa 0, bekerja 1, lalu untuk status menikah, belum menikah 0, menikah 1, dan untuk output status kelulusan, terlambat 0, dan tepat 1. Ini merupakan data yang telah saya rubah, hasilnya seperti ini. Ini merupakan hasil prediksi waktu lulus seorang mahasiswa dengan menggunakan metode ANN. Di sini saya menggunakan Google Colab dan saya dapatkan di sini hasilnya memasukkan atau memanggil liberty yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya membaca data dari dataset. Di sini langsung membaca Excel-nya yaitu data kelulusan mahasiswa. Tentunya seperti ini, ada 10 data di sini. Ada jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status nikah, IPS semester 1 sampai dengan IPS semester 8, ada IPK, dan status kelulusan. Lalu di sini um, ada status kelulusan, sehingga
seperti ini. Status kelulusan lagi, setelah dirubah, lalu memasukkan kebutuhan library yang menggunakan metode atau metode Gaussian atau Bayes. Lalu memanggil fungsi Gaussian, memasukkan data training, lalu memprediksi data training, didapatkan data seperti ini, lalu memprediksi data input atau data yang akan diprediksi. Ini adalah input data inputnya. Memprediksi berdasarkan data input, lalu menampilkan hasil prediksi. Ini adalah outputnya yang akan kita cari di mana terlambat itu 0 dan tepat itu 1. Lalu print hasil prediksi kelulusan mahasiswa. Lalu mencari akurasi. Di sini saya mendapatkan akurasi 0,70. Lalu selanjutnya menampilkan hasil klasifikasi. Di sini ada precision, recall, advanced score, support, akurasi, makro APK, dan wedge APK. Seperti ini hasil coding yang saya dapatkan dengan menggunakan metode ANN dan Google Colab. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.